Shalom, shalom. Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sudah menyertai, memberkati kehidupan kita sehingga pagi ini kita bisa kembali berada di rumah Tuhan. Mari saudara, sama-sama kita siapkan hati kita, kita siapkan suara kita mau berterbaik yang buat Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana ada semua adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah yang mengasihi kami, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, dan kerendahan hati kami datang pagi ini. Kami mau membawa korban syukur kami ke hadapan-Mu. Kami mau membawa segenap kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biar kami mau meninggikan Engkau dalam peribadatan ini. Biar kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Bahkan Engkau mati bagi kami Tuhan, menebus dosa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuduskan, sucikan kami Bapa. Biar kami berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami bisa membawa korban syukur kami dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Engkau yang akan mengurapi dan memperlengkapi setiap kami, anak-anak-Mu yang sudah hadir pagi dalam ruangan ibadah ini Tuhan. Biar Engkau memperlengkapi kami dengan roh yang sungguh menyala-nyala di hadapan Tuhan, dengan hati yang rindu dan haus akan memanfaatkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Engkau juga akan mengurapi dan memperlengkapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu juga Engkau akan pakai untuk menjadi alat baik kemuliaan-Mu. Kami bisa mendengar suara Tuhan lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan keberadaan kami, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami. Biar kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Dan biar segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan, Allah yang layak menerima segala puji, syukur, hormat dan sembah kami. Haleluya. Kami membuka ibadah kami hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Haleluya. Saudara yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita sembah Dia saudara. Saja kita menyembah diri. Angkat pujian ini. Katakan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah kita yang sudah bangkit dari maut, mengalahkan maut dan memberi kemenangan buat kita. Haleluya.
Kita mau tetap terus memuji Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang bisa bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Sebab itu mari terus kita mau datang kepada Tuhan. Siapkan hati milik kita, bongkar Tuhan kepada Tuhan. Haleluya. Dan dapat satukan suara kita dan nyanyikan sorak kemenangan bagi Allah kita. Gloria, haleluya.
Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini kita akan membicarakan tentang kebun anggur Nabot. Mari kita perhatikan kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian dikatakan firman Tuhan, kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Kita ulang ayat yang ketiga secara bersama-sama. 3, 2, 1. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Raja Ahab memberikan tawaran kepada Nabot, pemilik kebun anggur. Nabot, kebun anggurmu berikanlah kepadaku, atau tukarkan dengan kebun anggur yang kumiliki. Kebun anggurku yang lebih baik dari kebun anggurmu. Kemudian tawaran yang kedua, Raja Ahab berkata, kubayar kebun anggurmu dengan uang. Tawaran kebun anggur yang lebih baik lagi. Tawaran Nabot akan mendapatkan uang dengan menjual kebun anggur itu ditolak oleh Nabot. Pada tanggal 16 Oktober kita mendengar firman Tuhan mengenai pola pikiran yang tepat. Nabot berkata terhadap tawaran Raja Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Jawaban Nabot yang berkata kiranya Tuhan, itu merupakan bentuk kepercayaan Nabot dan penyerahan kehidupan yang sepenuhnya dari Nabot kepada Tuhan. Nabot menentukan pilihannya menolak tawaran Raja Ahab. Yang pertama, Nabot berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan Ulangan pasal 5 ayat 21. Ulangan pasal 5 ayat 21. Demikian dikatakan firman Tuhan, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dia tidak boleh mengingini milik orang lain. Tidak boleh menghasratkan untuk menguasai apa yang menjadi milik orang lain. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kemudian Imamat pasal 25 ayat 1 sam
Imamat pasal 25 ayat 23. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Nah saudara, yang kedua, Nabot berpegang pada firman Tuhan bahwa hak milik atau milik pusaka yang diberikan oleh orang tuanya tidak boleh dijual kepada orang lain, kecuali kepada saudara. Itu pun tidak boleh secara mutlak keseluruhan. Artinya kalau Nabot memiliki 1000 meter, maka dia tidak boleh menjual 1000 meter tanahnya kepada saudara atau familinya yang lain. Ahab hanya memandang kebun anggur sebagai sesuatu yang biasa saja. Tetapi Nabot memang melihat kebun anggur sebagai sesuatu yang memiliki makna rohani. Yang dimaksud dengan kebun anggur, Yesus atau Tuhan katakan itu adalah umat Israel. Umat yang percaya kepada Tuhan. Atau di dalam perjanjian lama dikatakan sebagai orang yang ditebus oleh Allah. Di dalam perjanjian baru, umat Allah dikatakan sebagai anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12, di sana dikatakan, barang siapa mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian, kita yang hadir pada saat ini semuanya diumpamakan sebagai kebun anggur Allah. Kalau kita adalah kebun anggur Allah, berarti kita adalah orang yang diperhatikan oleh Allah, orang yang dipelihara oleh Allah, orang yang disertai oleh Allah, orang yang diberkati oleh Allah. Mari kita perhatikan Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah yang baik. Inilah kehidupan orang percaya yang dilambangkan, diumpamakan dengan sebuah kebun anggur. Kebun anggur yang dipelihara oleh Allah. Kebun anggur yang dibersihkan oleh Allah. Kebun anggur yang ditempatkan pada tempat yang tidak ada hambatan atau rintangan. Di dalam ayat yang tadi kita baca, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Artinya kehidupan orang percaya yang adalah kebun anggur adalah kehidupan yang benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Kehidupan yang benar-benar sesuai dengan rancangan Tuhan. Di dalamnya ada damai sejahtera.
di dalamnya ada kemakmuran, di dalamnya ada kebahagiaan, di dalamnya ada sukacita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi selama orang percaya ada dan tinggal di dalam dunia ini, orang percaya akan terus diperhadapkan dengan tawaran-tawaran yang daripada dunia. Dunia menawarkan segala sesuatu yang bentuknya membangun manusia jasmania. Dunia menawarkan ini yang lebih baik dari kehidupanmu yang sekarang. Ini barang yang lebih baik daripada apa yang engkau miliki sekarang. Nah, tawaran-tawaran dunia berfokus, berorientasi kepada benda, kepada sesuatu yang tidak kekal sifatnya. Dunia mengatakan inilah kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang engkau miliki. Tidak jarang kita berkeluh kesah, kok kita orang Kristen, orang percaya, katanya mempunyai Allah yang hidup, Allah yang memberkati kehidupan, katanya Allah yang menjamin kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata kehidupanku tidak seperti itu. Aku hidup di dalam kesusahan. Dunia akan menawarkan kepada kita, yuk pergi ke sana. Di sana ada seorang paranormal, di sana ada orang pintar yang bisa memberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan sukacita, dan engkau akan mengalami kemakmuran. Inilah tawaran yang dunia berikan kepada kita orang percaya, supaya kehidupan kita yang di dalam Yesus berubah kepada kehidupan yang seperti dunia. Rasul Paulus katakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, perbaharuilah pikiranmu. Jadi kekristenan dibawa di dunia untuk menjadi serupa dengan dunia. Dalam hal apa? Manusia Kristen terus dibawa untuk menjadi orang yang terus mencari yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Artinya dunia mengkondisikan kehidupan orang Kristen menjadi orang Kristen yang tidak pernah puas terhadap keadaannya. Salomo berkata, selama kita hidup di dalam dunia, kita tidak akan mengalami kepuasan dalam berbagai hal. Dunia menawarkan inilah yang lebih baik. Misalnya alat komunikasi, baru beberapa bulan kemudian timbul lagi yang baru, yang lebih baik lagi. Ataupun dalam hal benda-benda harta kekayaan yang lain, dunia menawarkan ini yang lebih baik dari yang kau miliki. Sehingga orang-orang Kristen juga terbawa untuk ikut arus dunia. Dia tidak menjadi orang yang puas dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak menjadi orang yang puas atas berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Dia terus mengejar yang lebih baik dan yang lebih baik. Yang lebih baik menurut dunia belum tentu benar di hadapan Allah. Yang lebih baik yang kita kejar di dalam dunia itu belum tentu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang terbaik adalah yang berasal dari Allah. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita bisa mengakui, bagaimana kita bisa percaya bahwa yang baik itu berasal dari Allah. Kita meraih yang lebih baik yang ditawarkan dunia, namun tidak membuat damai sejahtera, itu bukan dari Allah. Kita mengejar yang lebih baik yang ditawarkan dunia, tapi kita banyak utang ke sana, ke sini. Itu bukan dari Allah. Kita mengejar yang lebih baik menurut dunia, namun ketika kita mendapatkannya, kita kecewa karena tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketidakpuasan hadir dalam kehidupan setiap manusia, termasuk orang percaya di dalamnya. Orang percaya terbawa arus
bahkan menjadi serupa dengan dunia untuk mengejar yang lebih baik dan lebih baik lagi. Saudara, Allah akan memberikan kepada kita terus naik dan bukan turun. Kita akan terus menikmati sesuatu yang baru dari Tuhan. Itu tidak pernah Allah mengajarkan untuk kita kejar. Tidak pernah. Allah mengajarkan untuk tidak berfokus kepada berusaha supaya mendapatkan yang terbaik. Tidak. Tetapi lewat manusia batinnya, lewat manusia rohania, Allah akan menyediakan kita yang terbaik dalam kehidupan ini. Jadi yang terbaik dalam kehidupan kita akan datang dengan sendirinya, karena Allah menyediakan yang terbaik bagi kita. Artinya, kalau kita berada dan dibawa oleh Allah, sekarang berada dalam posisi lantai ketiga, kita nikmati saja kehidupan di lantai ketiga. Kita hidup benar di hadapan Allah. Ada masanya Allah mengangkat kita untuk naik ke lantai 4. Di sana kita hidup benar lagi di hadapan Allah. Ada masanya Allah mengangkat kita ke lantai yang kelima, 6, 7, dan 8. Ketika kita naik tingkat, di sana ada kepuasan, sebab kita menerima semua itu dengan ucapan syukur, bukan berdasarkan kedagingan mengejar untuk hidup lebih baik lagi. Cenderung dan kecenderungan manusia untuk mengejar yang lebih baik hanya semata-mata berfokus kepada jasmani. Materi itu yang kita kejar. Sebagai kebun anggur Allah, yang harus kejar bukan tentang jumlah, bukan tentang hal yang lebih baik dari yang ada sekarang ini. Yang harus kita kejar, bagaimana kita harus menjadi lebih baik di hadapan Allah. Meningkatkan manusia batiniah kita. Karena dengan manusia batiniah kita, sesuatu yang baik dari Allah akan diberikan kepada kita. Kita tidak usah mengejar, kita tidak usah berfokus kepada hal yang lebih baik dalam dunia ini, yang semuanya adalah semu, semuanya adalah sementara, semuanya akan lenyap. Itulah yang Salomo katakan, segala sesuatunya adalah sia-sia. Jangan sampai kita terbawa arus oleh tawaran dunia, oleh dorongan dunia untuk mendapatkan, mengejar yang lebih baik. Seperti Ahab yang berkata kepada Nabot, aku akan memberikan kebun anggur yang lebih baik bagimu. Dunia akan berkata, yang lebih baik ada padaku. Tetapi kita harus tahu, Rasul Paulus katakan bahwa dunia ini, hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Jadi tawaran-tawaran yang dunia berikan kepada kita, di sana ada kejahatan. Yohanes, murid Yesus, berkata, dunia ini dikuasai atau berada dalam penguasaan setan. Jadi tawaran-tawaran yang dunia berikan kepada dunia, kepada orang yang percaya, di dalamnya ada pekerjaan setan. Setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ketika kita mengejar apa yang dunia tawarkan, perlu kita ketahui, ketika kita berlari mengejar apa yang dunia katakan, di sanalah setan yang mendampingi kehidupan kita. Setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus katakan, setan
itu adalah pendusta. Artinya pada saat kita mengejar yang lebih baik yang ditawarkan oleh dunia, itu adalah merupakan tipu setan yang hadir dalam kehidupan kita. Supaya pada saat kita mendapatkan tawaran itu, kita dikuasai oleh setan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, banyak cerita-cerita mengenai orang yang memuja setan. Mereka memuja setan untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi akhirnya setan meminta tumbang. Setan berkata kepada mereka, aku sudah memberi kekayaan. Aku sudah memberi kehidupan yang lebih baik lagi kepadamu. Mana yang akan engkau berikan kepadaku? Apa yang Tuhan minta? Nyawa dari kehidupan keluarga itu sendiri harus dijadikan tumbal sebagai ganti daripada setan memberikan yang terbaik bagi orang tersebut. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang dunia tawarkan kepada kita kehidupan yang lebih baik, itu bukan rancangan Allah bagi kita. Mengapa bukan rancangan Allah bagi kita? Sebab segala sesuatu yang dari dunia ini sifatnya tidak kekal. Segala sesuatu yang dari dunia ini sifatnya berisi tentang kejahatan. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikan dengan tawaran-tawaran dunia. Kehidupan yang terlebih baik dari keadaan sekarang, kehidupan yang terbaik yang dunia tawarkan kepada kita, perlu kita cermati dengan sungguh-sungguh. Sebab yang terbaik itu berasal dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui yang terbaik itu berasal dari Tuhan? Ada dorongan Roh Kudus dalam diri kita untuk meningkatkan kehidupan iman yang kita miliki. Itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan mengejar kehidupan yang lebih baik semata-mata hanya urusan materi, semata-mata hanya urusan jasmani. Tetapi kejarlah yang lebih baik itu dalam hal manusia batinia. Sebab manusia batinia inilah yang akan menjadi penggenapan firman Allah dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, ketika kita ada di lantai 3, Allah akan memberikan segala sesuatu kepada kita untuk hidup di lantai 3. Itulah yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, perhatikan, Salomo berkata bahwa manusia tidak akan pernah merasa puas di dalam kehidupannya kalau dia ikut apa yang dunia tawarkan. Manusia akan merasa tidak puas akan keadaannya. Itulah yang dunia katakan, dan Salomo pernah mengalaminya. Dia terus berfokus yang lebih baik daripada yang sudah-sudah. Salomo terus mengejar hal yang terbaik dari hal yang sudah-sudah. Tetapi Salomo akhirnya berkata, segala sesuatu yang ada di dalam dunia adalah kesia-siaan. Perhatikan cara hidup kita. Dunia menawarkan materi kepada kita supaya orang lain berkata dia memiliki kehidupan yang baik. Dunia menawarkan kelimpahan bagi kita supaya orang lain berkata dia memiliki kehidupan yang lebih baik. Dunia menawarkan segala sesuatu yang sifatnya materi supaya orang lain berkata dia hidupnya lebih baik. Bahkan ada pengakuan dalam diri kita, aku hidupnya lebih baik daripada yang sudah-sudah karena aku ikut dunia ini. Artinya kehidupannya tidak berdasarkan apa yang Tuhan katakan, namun berdasarkan kedagingan yang ada di dalam dirinya, hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Aku akan mencapai yang lebih baik, di sana aku akan merasa puas. Itulah kedagingan.
Setan atau iblis. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, aku ingin menjadi seperti Allah. Aku ingin menjadi lebih baik lagi dan seperti Allah. Itulah pemberontakan setan di hadapan Allah. Dia berkata, aku ingin seperti Allah, karena Allah lebih baik daripada aku. Setan memberontak. Akhirnya itulah awal daripada setan dibuang ke dalam dunia ini, dan sekarang dunia berada dalam kekuasaan setan. Namun tetap Allah yang punya kendali atas dunia ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, usaha manusia untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, tidak jarang itu dilakukan dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal yang jahat, dengan hal yang kotor, perbuatan-perbuatan kriminal dan yang lain-lain. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar tentang seorang ayah yang membunuh anak dan mencederai istrinya sampai kritis. Karena masalah apa? Ingin hidup lebih baik lagi. Dia mengkondisikan dirinya untuk hidup lebih baik lagi dengan banyaknya uang yang dia pinjam dari tempat lain. Ternyata apa yang dia pernah buat tidak pernah dapat dia tercapai. Dia menjadi orang yang putus asa dan menjadi orang yang mengambil satu keputusan yang sangat merugikan keluarganya sendiri. Inilah karakter yang dunia tawarkan. Kamu bisa hidup, kamu bisa menjadi lebih baik lagi dari keadaan sekarang. Tetapi di sanalah setan yang datang mencuri, membunuh dan binasakan akan masuk ke dalamnya. Kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi yang dunia tawarkan, tetapi ada taruhannya, yaitu nyawa kita. Kita bisa ikut dunia dengan segala kemegahannya, seperti Yesus di dalam Matius pasal 4. Iblis menawarkan kepada Yesus, Yesus, jika engkau tunduk menyembah kepadaku, maka dunia dan segala isinya, dunia dan segala kemegahannya akan kuberikan kepadamu. Kadang-kadang manusia tidak mengerti bahwa pada saat manusia memiliki, mencapai apa yang dikatakan yang lebih baik yang dunia tawarkan, manusia tidak mengerti bahwa mereka sedang menyembah Mammon. Mereka sedang menyembah benda-benda. Mereka sedang menyembah materi yang diberikan oleh dunia. Yesus berkata, kamu tidak bisa hidup dengan Mammon, dan pada pihak lain kamu pun hidup bersama Allah. Jadi orang yang mengejar yang lebih baik di luar Tuhan, ikut dengan apa yang dunia tawarkan, pada saat itu dia sedang menyembah Mammon pada satu pihak, namun pada pihak lain dia berseru juga kepada Yesus. Inilah letak bagaimana Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Karena ada Mammon dalam kehidupan kita, ada Yesus dalam kehidupan kita. Yesus tidak ingin kita menyembah kepada yang lebih baik dari dunia ini, kepada uang. Dan Yesus juga tidak ingin kehidupan kita terbawa kepada apa yang dunia tawarkan. Sebab itu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, perhatikan bahwa tidak segala sesuatu yang lebih baik yang dunia tawarkan itu berasal dari Tuhan. Namun kita bisa tahu sesuatu yang lebih baik dari Tuhan ketika taraf tingkat kerohanian kita sudah terus naik dan naik. Jadi pada saat tingkat kerohanian kita naik, kita gak usah cari yang lebih baik, karena yang lebih baik akan otomatis Tuhan berikan kepada kita. Ada gambaran atau ada satu postingan
yang seseorang sedang berlari. Dia mengejar uang, dia mengejar harta. Tetapi ketika dia berlari, uang itu juga semakin berlari di depan dia. Jadi dia di sini, uang di sini. Ketika dia lari, uang juga berlari. Itulah bentuk yang terbaik yang manusia kejar pada saat-saat ini. Tidak akan mendapatkannya jika dia menyembah kepada Allah dan kepada Mammon. Namun jika dia murni menyembah kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kehidupannya. Cara hidup kita pada saat ini harus kita perhatikan dengan seksama. Harus kita perhatikan dengan berfokus kepada firman Tuhan. Apakah yang terbaik yang ku kejar pada saat ini? Semua itu berasal dari Tuhan atau kedagingan. Kalau kita mengejar yang terbaik berdasarkan kedagingan, semua akan mengalami kebinasaan. Semua akan mengalami kehancuran. Semua akan mengalami kegagalan. Semua akan berakhir dengan keputusasaan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi orang yang memiliki damai sejahtera, kebahagiaan dalam kehidupan ini. Sebab selalu merasa kehidupan ini tidak baik, dan tidak baik. Jangan sampai berkat yang Allah berikan kepada kita, kita katakan, ini mah berkatnya kecil sekali. Ini mah berkatnya sedikit. Ini mah berkatnya tidak baik jika dibandingkan dengan orang lain. Jangan jadi orang Kristen yang membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain. Orang lain hidupnya lebih baik. Saudara berupaya untuk menjadi orang lain tersebut. Jangan. Tuhan sudah menetapkan posisi kita dan posisi orang lain berbeda satu dengan yang lain. Takaran yang Allah berikan kepada kita berbeda dengan orang lain. Ketika hidup senantiasa dikuasai oleh sikap, karakter, membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, kita akan menjadi orang yang putus asa. Kita akan menjadi orang yang terus mengejar, dan mengejar. Padahal Salomo katakan itu adalah kesia-siaan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dalam rupa yang sama. Tuhan tidak pernah menciptakan kaki kiri dan kaki kanan dalam bentuk yang sama. Tuhan tidak pernah menciptakan tangan kiri dan tangan kanan dalam bentuk yang sama. Tuhan tidak pernah menciptakan jari yang 5 ini dengan bentuk yang sama, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Karena apa? Satu dengan yang lain saling melengkapi. Satu dengan yang lain saling berguna di antara mereka. Saudara, ketika kita hidup membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kesusahan yang akan datang dalam kehidupan kita. Ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kita membanding-bandingkan apa yang kita punyai dengan orang lain yang mereka memilikinya, kita akan menjadi orang yang senantiasa berkesusahan. Sebab Allah menentukan porsi kehidupan seseorang berbeda dengan yang lain. Sebab itu jangan termakan oleh istilah dapatkanlah yang terbaik. Jangan membanding-bandingkan diri saudara, apa yang saudara miliki, dengan diri orang lain, dengan apa yang orang lain miliki. Kalau saudara membanding-bandingkan diri saudara dengan apa yang orang lain, dengan apa yang mereka miliki, saudara menyiksa diri sendiri. Misalnya orang lain mempunyai TV yang besar sekali 50 in. Saudara bandingkan TV yang saudara miliki hanya 19 in, kecil dan lain-lain. Saudara banding-bandingkan
Saya harus memiliki TV yang 50 inch. Saya harus memiliki TV yang sangat besar. Padahal Tuhan belum menentukan saudara untuk memiliki hal yang demikian. Saudara akan terus berlari, mengejar, dan membanding-bandingkan. Saudara akan capek sendiri. Dan tidak tertutup kemungkinan berkata, lelah hidup di dunia ini. Aku akan memberikan yang lebih baik kepadamu. Ini merupakan satu karakter yang diberikan dunia kepada manusia. Ciptakan dirimu, jadikan dirimu sebagai orang yang selalu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Banding-bandingkan apa yang engkau miliki dengan yang orang lain miliki. Harus kita tanggalkan kehidupan yang demikian. Kita tidak akan menjadi orang yang terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, orang itu kalau hidupnya lebih diberkati Tuhan. Orang itu lebih berhasil daripada aku. Orang itu lebih makmur daripada aku. Pekerjaan orang itu lebih enak daripada aku. Saudara, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu baik adanya. Apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Apa yang baik bagi orang lain belum tentu baik bagi kita. Perhatikan cara hidup kita di dalam dunia yang dikuasai oleh setan, yang dikuasai oleh kejahatan. Dunia akan mengejar kita supaya mendapatkan yang lebih baik. Tetapi di saat itu juga dunia akan membinasakan dan merusak kehidupan kita. Karena kita tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ahab berkata, aku akan membayar kebun anggurmu dengan uang. Kalau menurut dunia bisnis, tawaran Ahab menukar dengan yang lebih baik, kubayar dengan uang, ini merupakan satu bentuk yang biasa saja. Yang mungkin dikatakan kalau Nabot menerima tawaran Ahab, Nabot mendapatkan keuntungan dalam hal bisnis ini. Tetapi dalam kekristenan bukan yang demikian yang harus kita kejar. Dalam kekristenan yang harus kejar, yang harus kita kejar adalah kualitas kehidupan dalam diri kita. Kita perhatikan kembali Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda yang tanam tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bukan jumlah, bukan sesuatu yang lebih baik, tetapi kualitas kerohanian yang ada di dalam diri kita. Semakin kerohanian kita bertumbuh, semakin kita bisa mencapai apa yang Tuhan sediakan di atas sana. Artinya begini, pada saat kita berada di lantai 1, di lantai 1 itulah kita bisa meraih segala sesuatu. Tetapi kita tidak bisa meraih apa yang ada di lantai 2. Ketika kerohanian kita naik ke lantai 2, di lantai 2 itulah kita akan bisa menerima, menikmati segala fasilitas yang Allah sediakan di lantai 2. Ketika kita mengalami kenaikan kerohanian kita ke lantai 3, di lantai 3 lah fasilitas Allah dapat kita nikmati. Fasilitas di lantai 1 berbeda dengan yang 2. Fasilitas di lantai 2 berbeda dengan yang ketiga. Inilah yang Allah katakan kehidupan yang lebih baik ditunjang oleh kehidupan kerohanian kita.
Yang lebih baik tidak usah kita kejar, sebab Allah yang akan membawa kita ke sana. Yang lebih baik tidak usah menjadi fokus perhatian kita, sebab Allah yang akan membawa kita ke sana. Jadilah orang yang hidupnya tidak tergesa-gesa, tidak selalu menghabiskan tenaga dan pikiran untuk meraih yang terbaik. Sebab bagi orang percaya, Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Allah menyediakan kehidupan yang terbaik bagi kita. Demikian juga dengan masalah uang. Kalau di dalam arti kerohanian, Nabot jual kebun anggurmu kepadaku. Artinya Nabot jual kehidupan kerohanianmu dengan uang. Mungkin pada saat ini dapat kita katakan, kalau misalnya kita seharusnya beribadah kepada Tuhan, namun kita mencari uang, itu artinya kita menjual kebun anggur kita kepada orang lain. Itu artinya kita menjual diri kita kepada orang lain untuk mendapatkan uang. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan bahwa orang yang terus berfokus kepada uang itu akan memiliki akar yang tidak baik. Sebab Rasul Paulus katakan cinta akan uang adalah sumber kejahatan. Bukankah kejahatan-kejahatan yang sering kali terjadi dan kita lihat sumbernya adalah uang. Seseorang ingin uang namun tidak mau bekerja, dia merampok, dia membunuh, dia membegal dan lain-lain. Di postingan-postingan tertentu, anak-anak muda, anak remaja, anak SMP dan lain-lain membegal orang lain, menguasai motor hanya untuk mendapatkan uang. Membunuh orang lain, uangnya dipakai untuk minum-minum dan main judi. Uang adalah akar segala kejahatan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi mari saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita sebagai kebun anggur Tuhan terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Ketika kehidupan kita bertumbuh dan menghasilkan buah, itulah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Ketika kita menyenangkan Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, yang terbaik bagi kita, yang terbaik bagi kita, yang lebih baik lagi dari kehidupan yang sekarang. Bukankah Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel, kalau kamu mendengar suaraku dan melakukannya, kamu akan terus naik dan bukan turun. Kita dikodratkan oleh Allah untuk terus naik dan bukan turun. Kehidupan kekristenan tidak berfokus kepada roda yang berputar, nanti di atas, nanti di bawah. Tidak, itu bukan pandangan hidup orang percaya. Itu pandangan hidup orang dunia, bagaikan roda yang berputar. Pandangan hidup orang yang percaya, kita akan terus naik dan bukan turun, menjadi lebih baik dan lebih baik dari apa yang kita miliki dan daripada apa yang akan kita dapatkan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita perhatikan di Yesaya pasal 51. Yesaya pasal 51 ayat yang ketiga, ini adalah janji Tuhan kepada kebun anggur atau taman anggur, yaitu orang-orang percaya. Yesaya 51 ayat yang ketiga, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantarannya seperti taman Tuhan.
Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Inilah janji Tuhan bagi kita, kebun anggur, atau yang di dalam istilahnya sebagai taman Tuhan. Ketika kita menjadi taman Tuhan, ketika kita menjadi kebun anggur Tuhan, apapun kehidupan kita yang firman Allah katakan seperti padang gurun. Mungkin kita hidup tidak pernah ada sesuatu yang baik, tetapi Tuhan katakan reruntuhannya padang belantara akan dirubah menjadi kebun anggur. Di sana ada kegirangan, di sana ada sukacita, di sana ada nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Ketika kita menjadi kebun anggur Tuhan dan terus menjadi kebun anggur Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di sana ada kegirangan, di sana ada sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Inilah yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, bukan keluh kesah, bukan kehidupan yang tidak pernah puas, tetapi kehidupan yang sukacita, bergembira, berkira, nyanyian syukur dan lagu-lagu yang nyaring. Kemudian 58, Yesaya 58 ayat 11. Demikian dikatakan firman Tuhan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ketika kita hidup menjadi kebun anggur, hidup terus di dalam Tuhan, dikatakan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Apapun yang sedang engkau alami, Tuhan tetap menuntun engkau. Apapun yang sedang engkau alami, dalam istilahnya di tanah yang kering, Tuhan akan memuaskan kehidupanmu dengan apa adanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau lemah, engkau lelah dalam menghadapi kehidupan ini, tetapi ketika engkau tetap di dalam Tuhan, Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Kemudian juga Yesaya katakan, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Artinya tidak ada kehausan lagi, melainkan kesuburan yang ada di dalamnya. Dari sananya akan ada mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itulah yang Allah akan kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan berfokus kepada uang, jangan berfokus kepada kehidupan yang lebih baik di luar Tuhan. Berfokuslah terus kepada Tuhan. Berfokuslah terus kepada kebenaran firman Tuhan, karena Dia akan membawa engkau naik dan naik, dan Dia akan menyediakan fasilitas yang terbaik bagimu. Dia akan menyediakan kehidupan yang lebih baik dari sekarang, karena itulah yang Allah sedang terapkan dalam kehidupan kita. Biar rancangan Allah jadi dalam kehidupan kita, yang adalah kebun anggur Tuhan. Biar segala sesuatu yang lebih baik yang dari Tuhan kita alami, karena kita menjadi kebun anggur yang berkualitas, kebun anggur yang menghasilkan buah anggur, kebun anggur yang menghasilkan buah anggur yang manis, bukan yang masam. Mari saudara, kembali saya ingatkan, kita adalah kebun anggur Tuhan. Jangan biarkan dunia merusak kehidupan kita. Jangan biarkan dunia dengan segala keinginannya merusak kehidupan kita. Jangan biarkan tawaran-tawaran dunia merusak kehidupan kita. Ikutilah firman Tuhan. Apa yang Tuhan tawarkan, itulah yang harus kita kerjakan. Sekian firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, Yesus. Haleluya. Mari sidang Jumat kita bagi berdiri. Kita menyanyikan pujian terima kasih.
Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami bahwa kami adalah kebun anggur Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan, yang dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang dunia tawarkan, kehidupan yang lebih baik dan uang yang berkelimpahan, semua adalah semu, karena semuanya tidak kekal. Itu dicari dan dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita sebagai kebun anggur Tuhan, hiduplah terus sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan akan bekerja dalam kebun anggurnya, sehingga kebun anggur itu menghasilkan buah yang manis. Kehidupan yang penuh dengan kegirangan, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Dan Yesus pun datang untuk memberi kelimpahan bagi kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebab itu apapun keadaan kita pada saat sekarang ini, mata pencarian kita, usaha dagang, pekerjaan kita, keluarga kita, apapun keadaannya pada saat sekarang, tetap berfokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Tumbuhkan iman untuk terus bertumbuh, terus giat di dalam Tuhan. Karena pada saatnya kita akan menerima yang lebih baik daripada Tuhan. Kita akan menerima fasilitas-fasilitas kehidupan yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Percaya saja apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kita akan terus naik dan bukan turun. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kiri kanan kita bisa rebah, orang-orang akan rebah, tetapi kita yang hidup benar di hadapan Tuhan akan tetap berdiri menyongsong setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Haleluya.
Sebentar Saudari Elia berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang Iya. luar biasa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Ajarlah kami Tuhan Amin. untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Menjadi kebun anggur yang Iya. baik Tuhan. Kebun anggur yang selalu dengar-dengarkan kasih-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat kasih-Mu yang luar biasa. Kami boleh bersuka cita. Kami boleh bergirang Tuhan. Kami Iya. tidak akan pernah mengalami kekeringan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Iya. Keadaan apapun dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Karena kami percaya Kau memperhatikan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Iya. Biarlah Bapa firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kami. Dan kami terus menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kami. Amin. Buah yang manis Tuhan. Iya. Buah yang sedap Tuhan. Buah yang enak Tuhan. Dan buah yang menjadi Amin. berkat untuk orang lain ya Iya. Bapa. Amin. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mau turun Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang kami nyatakan firman-Mu. Terus Tuhan Kau pakai Tuhan, semakin hari semakin dahsyat dan luar biasa. Berikan kasih karunia yang terus Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Buat Bapak Gembala, buat Ibu Gembala, dan buat anak-anaknya. Penyertaan Tuhan begitu sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan. Kehidupan kami jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuntun kehidupan kami Bapa. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa untuk Ibu Asti dan Ibu Meva yang sedang sakit. Kita semua berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mohon sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, bahwa segala sakit penyakit kami telah Tuhan pikul di kayu salib. Pada siang ini kami berdoa untuk Ibu Meva dan Ibu Asti. Dalam nama Yesus terjadilah firman Tuhan dalam kehidupannya. Dia disembuhkan dengan sempurna. Dalam nama Yesus terjadilah kesembuhan itu. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan lemah tubuh jasmani mereka, yang lemah imannya. Kuatkan, teguhkan mereka Tuhan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan sebagai kebun anggur yang adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan. Cita kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih.